Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi di channel saya, Ira Gloria Saikdi. Kiranya lewat channel ini semakin nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan, dan banyak orang yang diberkati. Amin. Ya, saudara yang terkasih, hari ini saya akan membahas secara singkat tentang hukum Taurat yang keempat. Remember the Sabbath. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah perintah dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada Musa. Nah, menutup dari rangkaian ketaatan umat Allah kepada Allah, yaitu di hukum yang keempat ini, berhubungan dengan relasi dengan Allah, yaitu bagaimana kita harus mengkhususkan satu hari, yaitu hari Sabat, karena 6 hari kita sudah bekerja, dan hari Sabat adalah dikhususkan untuk dikuduskan. Nah, apa sebenarnya arti dari hukum Taurat yang keempat ini? Nah, yang pertama, artinya adalah marilah kita menyediakan satu waktu atau satu hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan satu hari yang kita khususkan bagi Tuhan. Bisa digunakan untuk beribadah, melayani Tuhan secara khusus di gerejanya. Nah, ini arti yang pertama. Waktu atau hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Arti yang kedua adalah agar kita orang percaya menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita agar dapat menemukan rancangan atau kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, 6 hari lamanya kita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas sehari-hari, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam studi, mungkin dalam kehidupan rumah tangga. Maka banyak hal yang sudah masuk dalam kepala dan pikiran kita. Maka Allah menginginkan kita agar kita menyediakan satu hari khusus. Kita berkumpul bersama saudara seiman untuk kembali merenungkan makna dan tujuan hidup kita. Maka kita datang ke gereja, kita mengkuduskan hari itu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menemukan rancangan dan kehendak Tuhan dalam setiap liturgi ibadah yang diberikan di dalam sebuah gereja. Nah, saudara terkasih, ini arti yang kedua. Bagaimana kita harus menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita, agar kita dapat menemukan rancangan dan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sebenarnya hari Sabat itu hari apa ya? Sementara kita sekarang ini beribadah di hari Minggu. Nah, hari Minggu itu hari keberapa ya? Jika dilihat dari bahasa aslinya, sesungguhnya Sabat itu adalah hari Sabtu dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, jika hari Sabat adalah hari Sabtu, nah maka kenapa sekarang kita beribadah di hari Minggu? Nah, apakah hari Minggu adalah hari yang ketujuh sesuai perintah Tuhan, atau sesungguhnya hari Sabtu adalah hari yang ketujuh? Nah, kita melihat ada dua jenis orang yang membuat sebuah kalender. Pertama, orang menuliskan bahwa hari Senin ini adalah hari pertama, lalu hari ketujuh adalah hari ketujuh. Atau yang kedua, hari Minggu adalah hari pertama, sementara hari Sabtu adalah hari yang ketujuh. Dua kalender ini sesungguhnya manakah yang lebih tepat atau benar? Kita melihat, jika dikatakan hari Senin hari pertama, maka hari Minggu adalah hari ketujuh, berarti hari Sabat adalah hari Minggu. Sedangkan jika hari Minggu hari yang pertama, maka hari Sabtu adalah hari Sabat yang ketujuh. Ini yang kedua. Nah, manakah yang benar dari kedua kalender ini? Ya, saudara, yang benar adalah kalender yang kedua ini, yaitu hari Minggu adalah hari yang pertama. Ketika Allah menciptakan terang, itu adalah hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Lalu, ketika Allah menguduskan satu hari, yaitu hari Sabat, itu adalah hari yang ketujuh, hari Sabtu.
Jadi sesungguhnya hari Minggu adalah hari yang pertama dan hari Sabtu adalah hari yang ketujuh. Ya, lalu kita bertanya lagi, kalau begitu mengapa saat ini kita beribadah pada hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabtu? Bukankah firman Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Sabtu? Tapi mengapa pada saat ini kita beribadah pada hari Minggu? Saudara yang terkasih, inilah jawabannya. Yang pertama, Sabat dalam Perjanjian Baru itu berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru sudah menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, maka orang percaya memperingati hari kemenangan Yesus atas maut. Jadi, merayakan Sabat pada hari Minggu itu karena merayakan kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Nah, dalam Perjanjian Baru, hal itu dimaknai sebagai hari kemenangan kita terhadap kematian, dosa, dan maut. Nah, yang kedua, jika kita membaca Alkitab dalam Kisah Rasul 20 ayat 7, dikatakan bahwa sejak kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen pada mula-mulanya berbakti pada hari pertama. Mereka berbakti hari pertama, yaitu hari Minggu. Nah, jadi jelas dari sini kita melihat bahwa gereja mula-mula sudah merayakan hari Sabat di hari pertama, yaitu hari Minggu. Dan yang ketiga, alasannya kenapa kita merayakan Sabat hari Minggu? Karena ternyata hari Pentakosta yang juga merupakan hari berdirinya gereja itu jatuh pada hari Minggu. Nah, jadi mengerti ya, 3 alasan ini mengapa pada akhirnya kita merayakan hari Sabat atau kita mengkhususkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu pada hari Minggu, karena kita sudah memaknai dengan makna yang baru. Hari Sabat bukan lagi berarti kita tidak bekerja apa-apa, bukan lagi berarti kita di rumah seharian dan tidak melakukan apa-apa, tidak. Tapi hari Sabat berarti bagaimana kita mengkhususkan satu hari itu untuk kembali merenungkan akan makna hidup kita, untuk kembali mengkhususkan waktu itu untuk melayani Tuhan, dan kita merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus atas dosa, maut, dan kematian. Merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, dan merayakan bagaimana kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi, marilah kita saat ini sungguh-sungguh menggunakan satu hari, yaitu hari Minggu, untuk dikuduskan bagi Tuhan. Dan kita khususkan hari itu untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani di gereja, bahkan mengkhususkan hari itu untuk kembali merenungkan makna dan tujuan hidup kita. Ya, nah saudara yang terkasih, jangan lupa maju terus dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Allah yang memiliki setiap hari mengasihi kita. Jadi mari kita mempermuliakan Tuhan juga dalam setiap hari-hari dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.